wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan bahasan terkait ide pokok atau yang disebut juga pikiran pokok dalam suatu paragraf. Nah, kita cari tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan ide pokok. Jadi, ide pokok itu adalah sebuah topik yang akan dibahas di dalam setiap paragraf. Nah, setiap paragraf yang baik itu pasti memiliki yang namanya ide pokok dan kalimat penjelas. Fungsinya untuk apa? Sebagai topik bahasan dalam suatu paragraf. Nah, kita mungkin sudah pernah ya di kelas atau di suatu majelis pembahasan ilmu terkait dengan ide pokok, mungkin anak-anak juga sudah pernah mendengarnya. Nah, ada beberapa langkah-langkah yang perlu kita tempuh untuk menemukan suatu ide pokok dalam suatu paragraf. Yang pertama adalah membaca teks bacaan dengan saksama, dengan intensif dan benar-benar cermati isi paragrafnya. Kemudian yang kedua, mencari kalimat utama dari bacaan yang ada. Kemudian perhatikan kalimat demi kalimat. Yang ketiga, carilah kalimat yang mengandung pernyataan yang lebih umum. Dan yang keempat, tandai informasi penting. Ya, bisa kalian coret dengan pensil. Kemudian yang kelima, rumuskan ide pokok dari kalimat tersebut. Nah, biar lebih mudahnya kita menemukan ide pokok, kita juga perlu mengetahui ciri-ciri ide pokok itu sendiri. Yang pertama, kalimat berupa pikiran utama atau gagasan utama. Kemudian yang kedua, ciri-ciri ide pokok adalah mengandung pokok persoalan atau inti dari persoalan yang ada dalam bacaan. Dan yang ketiga, dapat diidentifikasi dengan mudah. Nah, ketika ada suatu paragraf, kita akan mengetahui di mana saja letak ide pokok yang ada. Ide pokok yang ada dalam suatu paragraf itu terletak pada 3 bagian penting. Yang pertama, di awal paragraf. Di awal paragraf disebut dengan deduktif. Nah, kemudian di akhir paragraf ide pokok disebut dengan induktif. Nah, yang ketiga ada di awal, kemudian ada juga di akhir. Itu disebut dengan deduktif dan induktif. Kunci mudahnya ketika kita pengen atau mengetahui secara lebih jelas ide pokok itu dengan membaca bacaan yang ada dalam paragraf berulang-ulang. Nah, selanjutnya biar kita lebih jelas lagi dan paham terkait dengan ide pokok, Bernie akan memberikan contoh ide pokok dalam suatu paragraf. Nah, ini paragraf bacaannya. Salah satu upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup adalah dengan menanam pohon. Penanaman pohon dapat dilakukan di setiap jengkal tanah kosong. Hal tersebut dilakukan untuk
menciptakan ruang terbuka hijau. Banyaknya pohon diharapkan meningkatkan kualitas kebersihan udara. Itu adalah bacaan paragraf. Nah, sekarang kita akan menentukan ide pokoknya. Ide pokok, ingat, terletak bisa di awal, bisa di akhir, dan bisa di awal ataupun akhir. Nah, yang pertama kata kuncinya adalah menjaga kelestarian lingkungan. Dengan cara apa menjaga kelestarian lingkungan? Dengan menanam pohon untuk meningkatkan kualitas udara. Jadi, ide pokok dalam paragraf tersebut dapat kita simpulkan yaitu menjaga kelestarian lingkungan dengan penanaman pohon untuk meningkatkan kualitas udara.